Setelah pertarungan melawan Auber, rombongan Rudeus khawatir untuk melewati jalur yang biasa dilewati. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari jalur alternatif. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ceritanya. Sejam setelah penyerangan, Rudeus dan rombongan mendirikan kemah di hutan. Ia membuat pagar batu untuk perlindungan. Di sekitar api unggun, mereka membahas serangan yang baru saja terjadi. Luke tampak terpukul dan penuh amarah, mencurigai pengkhianatan Paimon, ayahnya sendiri. Bodoh, betapa bodohnya mereka. Ia terlihat syok, tidak seperti Ariel yang tampak tenang, seolah sudah menduga semuanya. Rudeus mulai curiga Luke mulai menyadari kebohongan dari Hitogami. Rudeus lalu mengutarakan kekhawatiran akan serangan lanjutan dari Auber. Aku pikir Auber akan menyerang lagi, tak peduli di dalam hutan, sebelum kita melewati perbatasan ataupun setelahnya. Ariel terkejut tetapi menyadari mereka memang harus siap bertempur. Rudeus mengakui bahwa kekuatan musuh jauh lebih besar dari perkiraannya. Rupanya, ada pihak lain yang juga berusaha melenyapkan Anda, Ariel sama. Serangan berikutnya pasti akan lebih sulit. Mereka membahas kemungkinan perangkap di pos perbatasan, dan Ariel menyebut hanya bisa mencapai Asura lewat jalur darat. Kalau begitu, adakah cara lain menuju perbatasan tanpa melewati perangkap mereka? Ada. Rudeus mengusulkan alternatif, bekerja sama dengan komplotan perampok dan pedagang budak yang tahu jalur aman lintas perbatasan. Selama kita bisa bernegosiasi dengan mereka, maka bukannya tidak mungkin kita diberitahu rute yang aman. Ariel tampak ragu mengingat prinsip moral yang pernah dipegang Rudeus. Rudeus sama. Bukankah sebelumnya kau pernah berkata bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang buruk? Ya, itu benar. Tapi sepertinya aku telah salah memperhitungkan kekuatan mereka. Namun percayalah bahwa prinsipku itu masih kupegang. Sylvie mendukung rencana itu karena percaya pada Rudeus. Kupikir itu ide yang bagus. Jika Rudy menyarankannya, maka kupikir resikonya lebih kecil. Namun Luke menyimpan kecurigaan. Aku tidak puas dengan saranmu, Rudeus. Mengapa kau tidak mengatakan itu sejak awal? Seakan-akan kau menunggu terjadinya serangan untuk merubah rencana awal. Ketegangan mulai muncul, tapi keputusan besar sudah di depan mata. Mengikuti jalur gelap demi keselamatan Ariel. Ketegangan meningkat saat Ariel memanggil Luke. Luke gugup menelan ludah lalu memalingkan wajah seolah melihat hantu. Ia menatap Rudeus penuh curiga. Kau, apa yang sedang kau rencanakan? Suara Luke gemetar, matanya syarat keraguan. Ia terus menatap Rudeus seakan menyimpulkan sesuatu. Kau sungguh aneh, seolah-olah kau sudah tahu bahwa Auber akan menyerang kita saat memasuki hutan. Aku memang sudah memprediksinya, namun aku tidak mengira dia memiliki pasukan sebesar itu. Tapi sepertinya kau juga bisa menebak gaya bertarungnya. Tentu saja, karena aku punya mata iblis peramal. Luke mulai menunjukkan kecurigaan berlebihan, bahkan menyalahkan Rudeus karena membiarkan Auber kabur. Kaburnya Auber juga terlalu mencurigakan. Jika dia berhasil membunuhku, kurasa dia tidak perlu melarikan diri. Aku bisa saja menghentikannya dengan sihir besar, tapi Sylvie dan Eris akan terkena dampaknya. Lagi pula, mungkin dia punya alat sihir pelindung. Ketegangan makin memuncak. Rudeus diam-diam menduga bahwa kecurigaan Luke berasal dari manipulasi Hitogami. Namun, keberadaan Orsted seharusnya menghalangi pengaruh itu. Ia mulai bertanya-tanya apakah Hitogami masih memengaruhi Luke. Eris tampak semakin emosi, siap menghajar Luke. Sylvie mengamati situasi dengan waspada, sementara Ghislaine hanya tampak bingung. Lalu Luke kembali menoleh ke Ariel dengan ekspresi tegas. Aku tidak setuju dengan idenya. Tingkah Rudeus akhir-akhir ini semakin aneh. Begitukah? Lagi pula, aku tidak percaya pada informasi dari komplotan perampok. Kalaupun kita harus menghindari perbatasan, maka satu-satunya cara yang kusetujui adalah kembali ke reruntuhan teleportasi dan meminta bantuan sekali lagi pada Berugius sama. Ide itu masuk akal jika Berugius bersedia membantu dan mengirim pengawalnya. Perjalanan melalui perbatasan tak akan terlalu beresiko. Namun, Rudeus menyadari satu hal. Jika ia meninggalkan Ariel sebentar saja untuk menghubungi Triss di guild pengintai, Ariel bisa saja terbunuh. Ariel lalu meminta pendapat Elmore dan Clint. Elmore, Clint, bagaimana menurutmu? Aku setuju dengan ide Luke sama. Kubu pun mulai terbagi dan keputusan harus segera diambil di tengah suasana penuh ketidakpercayaan. Setelah perdebatan sebelumnya, Elmore dan Clint juga menyatakan dukungan terhadap Luke. Aku setuju dengan ide Luke sama. Aku juga. Begitukah? Kini suara terbagi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Ariel. Rudeus berpikir jika keputusannya ditolak, ia bisa mencari alasan untuk pergi menghubungi Triss sendiri. Mungkin dengan membawa Sylvie dan Eris. Ariel tidak langsung bertanya pada Eris atau Ghislaine. Ia menunduk, merenung lama sambil menatap api unggun. Baiklah, aku setuju dengan ide Rudeus sama. Apa? Mengapa Ariel sama? Berugius sama tidak akan mudah mempercayakan Sukaima kebanggaannya kepada kita. Kita tidak bisa berharap lebih dari beliau saat ini. Ariel sempat mengedip pada Rudeus, sebuah sinyal bahwa ia sengaja berpihak. Luke masih gusar menolak keputusan tersebut. Tapi dia ingin bekerja sama dengan komplotan perampok. Kita tak tahu apa rencana mereka. Luke,
Ada apa denganmu? Kenapa kau mencurigai Rudeus sama? Tapi ayah tidak mungkin. Bukankah kita sudah membahas kemungkinan Paimon akan mengkhianati kita? Luke tak mampu melanjutkan, matanya melotot, bibirnya gemetar. Luke, mungkinkah kau telah mendengarnya dari saudaramu? Kemudian dengan nada berbeda, Luke notus Greyrat, siapakah kau? Luke menatap Aril, lalu memandang yang lain. Akhirnya ia berlutut di hadapan Aril. Aku adalah kesatriamu, dan aku adalah putrimu. Ketegangan pun mereda, keduanya tersenyum disusul rasa lega dari semua pihak. Ayo kita berangkat Rudeus sama, bimbing kami. Ya, dengan itu mereka sepakat untuk menemui komplotan perampok. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan masuk lebih dalam ke hutan. Rudeus sudah mengetahui lokasi mereka, sebuah tempat tersembunyi di sisi timur hutan, tepat di bawah tebing kaki gunung. Perjalanan tidak mulus, kereta mereka telah dibongkar. Aril sempat mencoba menunggang kuda, tapi turun karena takut jatuh. Jalur yang mereka lalui terlalu sempit untuk kuda, dan jika Rudeus membersihkannya dengan sihir, itu justru akan meninggalkan jejak bagi musuh. Beberapa kali mereka harus berhenti karena Aril kelelahan. Sylvie membantu dengan sihir penyembuh. Meski suasana antara mereka terasa sunyi, masalah Luke masih membebani pikiran Rudeus. Rudeus makin yakin bahwa Luke adalah salah satu bidak Hitogami, orang yang menerima nasihat melalui mimpi dan diarahkan sesuai kepentingannya. Namun ada keanehan, jika Orsted berada dekat, seharusnya Hitogami tidak bisa menghubungi Luke. Mungkinkah Luke hanya menjalani saran yang lama? Rudeus mengenang bagaimana Luke datang memohon bantuan. Mungkin saat itulah dia menerima instruksi dari Hitogami. Tapi Rudeus belum tahu isi pasti dari nasihat-nasihat itu. Yang jelas, Luke terus mencurigainya. Bahkan pernah menuduhnya ingin menguasai keluarga Notus. Kalau aku benar-benar menginginkan kekuasaan dan kemewahan, aku tidak akan tinggal di kota sihir syariah, pikir Rudeus. Tidak semua orang menginginkan hal yang sama. Ia menebak, barangkali Luke sendiri yang berambisi memimpin keluarga Notus dan merasa terancam oleh kehadiran Rudeus. Meski demikian, Rudeus tak ingin menuduh langsung. Yang jelas, Paimon memang telah mengkhianati Aril, dan mungkin itu bagian dari siasat Hitogami. Tapi bisa juga tidak. Tanpa pengaruh Hitogami pun, Paimon yang memihak pangeran pertama sudah punya cukup alasan untuk berkhianat. Bila harus menunjuk orang yang paling mencurigakan, maka Darius lah yang paling layak dicurigai. Dia sangat berbahaya. Rudeus merenungkan menteri senior Darius Silvaganius, salah satu tokoh paling berpengaruh di kerajaan Asura. Ia bingung mengapa seseorang yang memiliki segalanya masih rela mengikuti bisikan Hitogami. Mungkin Darius diberi informasi seperti, Aril sedang menuju ke istana kerajaan. Aril pun pernah mengatakan, Darius pasti sudah menduga kedatangan kita sejak ayah jatuh sakit. Kini musuh mereka semakin nyata. Darius, Kaisar Utara, Raja Utara, dan bahkan Dewa Air. Mereka bukan lawan sembarangan. Anehnya, saat di hutan, Auber malah lebih tertarik menyerang Rudeus terlebih dahulu bukan Aril. Rudeus pun curiga. Jangan-jangan Darius lebih menginginkan nyawaku daripada Aril. Serangan Auber pun bukan kebetulan. Bisa jadi ia mendapat perintah langsung dari Darius. Tapi teka-teki besar masih menggantung. Siapa sebenarnya bidak ketiga Hitogami? Gaya bertarung Auber sangat membingungkan. Ia menggunakan minyak pembakar, serbuk buta mata, serta teknik menghilang ala ninja. Bahkan Orsted pun mengakui bahwa Auber sulit dibunuh. Penampilannya mencolok, tapi dia bisa menghilang begitu mudah, seperti ninja. Saat malam tiba, Rudeus pun menghubungi Orsted untuk melaporkan situasi. Ngomong memang mudah, tapi jika Auber berniat kabur, bahkan kau pun akan kesulitan. Orsted mengungkapkan bahwa Wita, pria berjuluk cahaya dan kegelapan, adalah murid dari Kalman III dan pernah menjadi pengawal keluarga Notus. Siang hari dia membutakan musuh dengan cahaya dari armornya. Malam hari dia menyembur asap hitam dan berbaur dalam kegelapan. Untungnya Ghislaine dan Eris diyakini masih mampu menangani Wita. Namun musuh tidak hanya sampai di situ. Orsted memperingatkan bahwa bisa jadi Raja Air, Kaisar Pedang, atau 3 pedang Dewa Utara juga disewa oleh Darius. Salah satunya adalah seorang Dewa Air, petarung dari 3 aliran pedang terkuat. Topik bergeser ke Luke. Menurut Orsted, pengaruh Hitogami terhadap Luke mulai melemah. Jika dia mengendalikan banyak orang sekaligus, prediksinya bisa melenceng. Hitogami tidak benar-benar peduli pada bidaknya, mereka hanya alat. Kemungkinan besar saran Hitogami kepada Luke berisi kebohongan dan takdir Luke yang lemah membuatnya hanya cocok dijadikan anjing pengawas. Selama aku ada di dekat kalian, kemampuan Hitogami mengawasi pun melemah. Namun Hitogami tetap menganggap Luke berharga, karena Luke bisa menjadi sumber informasi tak langsung. Rudeus pun bertanya, apakah tidak apa-apa membiarkan Luke tetap bebas? Ya, tapi hati-hati. Hitogami bisa saja menyuruh bidaknya melakukan hal gila. Rudeus ingat pernah juga ia nyaris membunuh Orsted karena dorongan tak masuk akal akibat saran Hitogami. Maka ia bertanya, sebelum aku membunuhnya, bolehkah aku berbicara dengan Luke?
Apa yang akan kau bicarakan? Aku ingin tahu apakah dia pernah mendengar saran dari Hitogami. Jika iya, mungkin aku bisa meyakinkannya untuk tidak mempercayainya lagi. Kurasa itu sia-sia saja, tapi cobalah. Urodo sadar ia bukan orang yang pandai membujuk, apalagi pada orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Namun ia tetap ingin mencoba. Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada langkah gila berikutnya dari Hitogami. Dengan itu, laporan malam itu pun selesai. Strategi disusun, ancaman ditimbang, dan bayang-bayang bidak Hitogami terus mengintai. Pertempuran berikutnya tinggal menunggu waktu. Setelah melapor pada Orsted, Rudeus kembali ke perkemahan dengan pikiran tenang. Meski ada gangguan dari Auber, sejauh ini rencana besar masih berjalan. Namun, satu hal masih mengganggu pikirannya. Luke. Ia adalah variabel tak terduga yang bisa menghancurkan segalanya. Saat bertugas patroli bersama Clint dan Sylvie, Rudeus melihat Ariel duduk di dekat api unggun bersama dua orang lainnya. Saat didekati, Ariel menyapanya dan mengajaknya jalan-jalan di bawah cahaya bulan. Sudah lama aku ingin bicara empat mata denganmu. Mereka berjalan menjauh dari perkemahan, suasana menjadi lebih sunyi dan serius. Ariel berhenti, membelai pipi Rudeus, lalu duduk di akar pohon. Beberapa hari lalu, aku bicara dengan Sylvie dan Eris. Keduanya sangat mempercayaimu. Satu hal yang terus menggangguku tentang Luke. Ia lalu menanyakan pendapat Rudeus tentang Luke. Rudeus merasa tak nyaman, namun akhirnya jujur. Kurasa Luke telah mengkhianati kita. Ariel mengangguk, meski ia masih mempercayai Luke, dia sadar bahwa kesetiaan bisa goyah jika keluarga Luke dijadikan sandera. Itulah sebabnya Ariel belum memberitahu siapapun tentang kecurigaannya. Ariel lalu mengajukan permintaan mengejutkan. Bisakah kau memperkenalkanku pada Orsted sama? Rudeus terkejut. Ariel sudah tahu ia bersekutu dengan Orsted. Ia ingin tahu di pihak mana Orsted berdiri. Bahkan, berani mengatakan akan mendekati Orsted jika itu bisa membantunya dalam perebutan tahta. Namun, Rudeus ragu. Kutukan Orsted sangat kuat. Jika Ariel terkena dampaknya, semua rencana bisa kacau. Tiba-tiba, suara terdengar dari belakang. Ariel Anemoi Asura, jika kau ingin berbicara langsung denganku, aku tidak keberatan. Sosok Orsted muncul dari bayangan. Ariel langsung gemetar, wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Tapi yang mengejutkan, dia berubah kegirangan. Rudeus hanya bisa menarik satu kesimpulan aneh. Tunggu, jangan-jangan Ariel ini masuk. Setelah efek kutukan Orsted membuat Ariel ngompol karena ketakutan, Rudeus sigap mengeringkan pakaian sang putri dengan sihir dry steaming. Meski itu sihir terlarang di rumahnya, situasinya darurat. Ariel mengenakan jubah Rudeus untuk sementara. Namun aroma tubuh Ariel yang tertinggal di jubah malah membuat pikiran Rudeus melayang kemana-mana. Tahan sebentar Om Gajah, tempat ini terlalu dekat dengan perkemahan. Orsted menyadari ketidakhadiran Rudeus secara emosional dan menegurnya singkat. Percakapan pun dimulai. Ariel yang telah menenangkan diri langsung bertanya tegas. Benarkah Anda mendukung saya? Kenapa? Orsted menjawab lugas. Karena Darius dikendalikan oleh musuhnya Dewa Manusia. Tujuannya menghancurkan kerajaan Asura dengan menempatkan Grabel di atas tahta. Rudeus hanya bisa diam, tapi Ariel membaca kejujuran dari ekspresi wajahnya. Perlahan, Ariel mulai percaya. Apalagi saat Orsted menjelaskan bahwa Grabel akan membawa negara ke jalan militer sedangkan Ariel ke arah sihir. Kerajaan Asura hanya bisa selamat jika dipimpin olehmu. Saat ditanya soal Luke, Orsted menegaskan, Luke tidak mengkhianati Ariel tapi sedang dikendalikan perlahan oleh Dewa Manusia. Ariel terdiam, wajahnya yang biasanya dihiasi senyum, kini kaku. Ia bingung tapi mulai yakin. Aku juga pernah dikendalikan olehnya. Saran-saran awalnya benar tapi ujungnya mematikan. Ariel pun menyimpulkan, jadi Luke bukan musuh, hanya pion. Itu cukup melegakan. Setelah memahami situasi, Ariel menyatakan kesiapannya. Kalau begitu, aku akan ikut arahan Orsted sama, tapi diam-diam saja, jangan beritahu bawahanku. Anggap saja aku menjual nyawa pada iblis. Orsted menyetujui, maka Ariel resmi menjadi sekutu Orsted seperti Rudeus, tapi Rudeus menambahkan syaratnya sendiri. Kalau Luke membahayakan Sylvie atau Eris, aku akan membunuhnya, keluargaku nomor 1. Aku mengerti, aku pun akan lakukan yang terbaik. Mereka sepakat, Ariel akan memujuk Luke, sedangkan Rudeus dan Orsted akan berurusan dengan para pion Dewa Manusia. Dengan ini aliansi mereka terbentuk. Ariel sang putri ambisius kini masuk ke dalam lingkaran kegelapan demi tahta. Mereka kembali ke perkemahan dan Sylvie sudah menunggu, pipinya menggembung kesal. Keesokan harinya, rombongan Rudeus kembali bergerak memasuki wilayah komplotan perampok. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Auber maupun bawahannya, membuat mereka yakin bahwa rute alternatif yang diambil masih aman. Rudeus menduga bahwa gelang pemberian Orsted berhasil melemahkan kemampuan prediksi Hitogami, sehingga langkah mereka luput dari pengawasan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ghislaine tiba-tiba meminta izin untuk maju lebih dulu, menyadari adanya sesuatu yang mencurigakan di sekitar. Eris pun langsung ingin menyusul,
Tapi Rudeus dengan cepat mencegahnya. Ia tahu membiarkan Ares maju dalam situasi seperti ini hanya akan berujung pada pertarungan. Benar saja mereka telah dikepung. Ares sempat memperkirakan 5 orang, namun kenyataannya ada lebih dari 20 perampok yang mengintai dari berbagai arah. Seorang pria berjanggut keluar dari balik semak dengan pakaian bulu yang lusuh dan perang di pinggang. Ia tampak jelas sebagai pemimpin kelompok perampok tersebut. Pria itu melontarkan pertanyaan berkode. Apa yang dipantulkan oleh Gema? Rudeus sudah dipersiapkan oleh Orsted menjawab dengan tenang. Gudang berisi kelinci yang gelap. Kode tersebut menandakan bahwa mereka bukan musuh, melainkan mencari informasi dari guild pengintai. Ketika Rudeus melanjutkan dengan biji buah bercorak loreng, sang pemimpin tampak bingung sejenak, namun akhirnya memberi isyarat agar anak buahnya mundur. Suasana menjadi tenang. Perampok itu menyalakan obor dan meminta mereka mengikutinya. Rudeus memberi kode pada rombongan dan Ariel tampak lega. Sementara itu, Ares memandang Rudeus dengan mata berbinar, mengagumi kemampuannya dalam bernegosiasi. Dengan demikian, mereka berhasil lolos dari bahaya tanpa pertumpahan darah. Berkat persiapan, pengetahuan tentang kode, dan ketenangan dalam menghadapi krisis, rombongan pun melanjutkan perjalanan, mengikuti sang pemimpin perampok lebih dalam ke hutan. Hujan mulai turun, membasahi atap gubuk tempat rombongan Rudeus beristirahat. Suara rintik hujan menggema, menambah suasana malam yang sepi. Ariel dan Elmore telah tertidur, sementara Luke berjaga di pintu depan. Di dalam, Clint, Sylvie, dan Ares berbincang pelan sambil sesekali tertawa ringan, mencoba mencairkan suasana. Ghislaine tetap tenang di dekat pintu masuk, tampak seperti sedang bermeditasi, meski sebenarnya ia waspada penuh. Telinganya yang tajam tiba-tiba menangkap suara mencurigakan. Seseorang datang, ujarnya singkat. Ketegangan langsung menyelimuti ruangan. Ares dan yang lain bersiap dengan senjata mereka. Ketukan terdengar di pintu. Rudeus memberi isyarat pada Ghislaine untuk membukanya. Sosok wanita berjas hujan dari kulit monster muncul dan ia segera mengomel begitu masuk. Ya ampun, cepat buka pintunya, bodoh. Kumohon jangan meminta yang aneh-aneh seperti menyewaku semalaman sebagai pelacur. Urus saja nafsumu sendiri. Wanita itu penuh keluhan, suaranya keras mengganggu yang lain. Sylvie menegurnya. Aku minta maaf, tapi di antara kami ada yang sudah tidur. Jadi bisakah kau berbicara sedikit lebih pelan? Reaksinya marah, sangat marah. Hah? Kalau sedang hujan begini, bukankah sudah sewajarnya kita bicara keras-keras? Kau coba mempermainkanku ya? Wanita ini adalah Tris, anggota guild pengintai dan juga perampok. Ketika suasana makin tidak kondusif, Luke tampil dengan gaya andalannya. Ia menyeka air dari wajah Tris dan berkata lembut, "Aku minta maaf karena telah memanggilmu tiba-tiba. Nona Tris, kumohon tenanglah dulu dan bisakah kau meluangkan waktu berhargamu untuk mendengarkan cerita kami?" Gombalan penuh pesona itu berhasil. Tris terpana lalu melunak. Ya, kalau kau memaksa, baiklah akan kudengarkan ceritamu. Giliran Rudeus maju, ia mencoba tersenyum dan memperkenalkan diri. Namaku Rudeus. Namun respon Tris mengejutkan. Rudeus, kok kayaknya pernah dengar ya? Oh, jangan-jangan kau adalah si Quagmire. Lalu dengan nada lebih keras, kau adalah penyihir terburuk dan terkejam seantero Sharia. Mengapa kau ada di tempat seperti ini? Saat itu, Ares mengetuk gagang pedangnya, peringatan khas Mad Dog. Suara tuk-tuk-tuk menggetarkan suasana. Tris menyadari bahaya dan bergumam takut. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ia tahu siapa mereka. Aku pun tahu wanita berembut merah di sana itu adalah si Mad Dog dan wanita ras hewan di sana adalah si serigala hitam. Apakah aku salah? Rudeus berniat membangun kepercayaan perlahan, namun semuanya runtuh ketika Ariel tiba-tiba bangun dan berkata lantang, "Kau adalah Tristina Purple Horse kan?" Tris terkejut. Kenapa kau tahu nama itu? Ariel menatapnya dengan tenang. Ya, tidak salah lagi. Kau benar-benar Tristina. Hei, apa kamu sudah lupa? Bukankah kita pernah bertemu saat aku berulang tahun pada umur 5 tahun? Tris langsung berlutut. Oh, kau adalah Ariel sama? Setelah sempat ragu, Tris akhirnya mulai membuka diri. Dalam waktu singkat, ia menceritakan seluruh kisah kelam hidupnya pada Ariel. Diculik saat masih kecil, dipelihara sebagai budak seks oleh Darius, kemudian dijual ke komplotan perampok, hingga akhirnya menjalani hidup sebagai pencuri atas perintah pemimpin barunya. Bos lama pergi, kebebasan datang, namun Tris tetap tak punya pilihan selain meneruskan hidup sebagai perampok. Selama bercerita, wajah Tris tak menampilkan emosi apapun. Tidak tawa, tidak tangis. Ia bicara seolah-olah trauma itu sudah jadi bagian dari dirinya. Namun di sisi lain ruangan, Ariel tak kuasa menahan tangis. Air matanya jatuh dengan tulus, berasal dari hati yang benar-benar iba. Meskipun aku tidak sepenuhnya memahami penderitaanmu,
ucap Ariel terisak. Namun, aku berjanji bahwa orang yang menyebabkan ini semua akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Seketika suasana menjadi hening, lalu Ariel menyampaikan tujuan sebenarnya. Aku ingin kau bersaksi atas semua kejahatan Darius. Rudeus hanya bisa mengangguk dalam hati. Kerja bagus Tuan Putri, pikirnya. Ariel tahu bagaimana menyampaikan maksudnya, langsung dan tulus. Namun permintaan itu tidak serta-merta diterima. Tris terdiam, gelisah. Ia tahu siapa yang dihadapi. Darius, salah satu bangsawan paling kuat dan licik di kerajaan Asura. Ariel pun menjelaskan rencana lengkap mereka, bagaimana nama besar Perugius ditambah kekuatan Eris, Ghislaine, Silpi, dan Rudeus bisa menjadi alat untuk menjatuhkan Darius dan merebut kembali tahta kerajaan. Tris menunduk, matanya kosong. Ia meminta waktu 1 jam untuk berpikir. Dalam keheningan yang panjang itu, tidak ada yang mendesaknya, bahkan Rudeus pun memilih diam. Akhirnya dengan suara pelan namun pasti, Trik mengangguk. Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan membawa Ariel sama ke ibu kota dengan aman, dan membantu menjatuhkan Darius. Dengan begitu, Tris pun resmi menjadi sekutu Ariel. Seseorang yang dahulu hanyalah Tris si perampok, kini telah kembali menjadi Tristina Purple Horse. Bangsawan yang dirampas masa depannya dan siap mengambilnya kembali. Rudeus hanya bisa menyaksikan dari balik bayang-bayang. Pendekatan perlahan yang ia rancang ternyata tak dibutuhkan. Ariel berhasil mendapatkan kepercayaan Tris hanya dalam 1 malam. Dan malam itu pun rencana besar dimulai. Nah, itu saja video volume 18 part yang ketiga. Support terus channel ini dengan subscribe dan like. Tak lupa terima kasih juga untuk kamu yang telah berdonasi. Sekian dari saya, terima kasih.